Oke, kembali lagi di Skyno Mopi. Kali ini gue akan menceritakan alur cerita zombie lagi. Diceritakan di suatu negara yaitu Italia telah terjadi penyakit atau virus zombie yang terjadi di kalangan tersebut. Setelah virus zombie ini menyebar ke kalangan masyarakat, seorang pengusaha terjebak di dalam lift. Dia berusaha untuk keluar. Di lain sisi, zombie-zombie tersebut sudah mulai masuk ke dalam ruangan tersebut. Dan apakah pria ini bisa bebas dan lolos? Mari kita mulai review filmnya. Awali dengan seorang pria yang merupakan pengusaha yang bernama Claudio Verona yang lagi kesel karena jemputannya yang datang terlambat. Tak hanya itu, dia juga sempat dibuat emosi oleh kemacetan. Dia pun menelpon sekretarisnya untuk memberikan sarapan kepada kliennya. Kemudian, Claudio telah sampai di perusahaannya dan dia bertemu dengan sekretaris barunya yang bernama Sylvia. Ia pun menyuruh Sylvia untuk ikut rapat karena Kaidio ini merupakan playboy kelas kakap karena dia sudah punya istri tapi tetap mencintai orang lain. Selain itu, dia juga merayu Tina yaitu mantan kekasihnya, tetapi Tina menolak karena Tina sudah memiliki kekasih yang baru. Setelah Claudio mendengarkan penjelasan tersebut, dia pun semakin bernafsu dan Tina memukul burung si Claudio sampai dia melepaskannya. Tak lama dari itu, istrinya Lorena menelpon Claudio dan menanyakan apakah kau baik-baik saja dan tidak terjadi apa-apa. Claudio pun menjawab dia baik-baik saja, tetapi dia menanyakan kepada istrinya, apa yang telah terjadi, kenapa kau menanyakan ini kepada aku? Lorena pun menjawab, dia melihat di berita telah terjadi kerusuhan di banyak negara dan tiba-tiba lift yang ditumpangi Claudio tiba-tiba rusak. Minta bantuan kepada teknisi yang berada di perusahaan tersebut karena beberapa menit lagi dia akan melakukan meeting bersama bos besar. Claudio pun istirahat sambil menghisap rokok. Ia menunggu kedatangan teknisi untuk menyelamatkannya dari lift yang mati. Teknisi tersebut tidak ada yang menolongnya, tetapi dia mendengar teriakan minta tolong dari luar. Karena kesabarannya sudah habis, dia berusaha membuka pintu lift dengan tenaganya, tetapi tidak bisa. Cuma bisa sedikit karena ada yang menghalangi di depan pintunya. Ia pun berhasil membuka pintu itu dengan bantuan tenaganya, tetapi dia tidak bisa melewatinya karena badannya yang terlalu besar. Dan akhirnya Claudio meminta tolong kepada orang lain. Ia pun berteriak-teriak di depan pintu lift, tetapi tidak ada yang datang untuk menyelamatkannya. Tak lama kemudian, istrinya pun menelpon, memberitahukan kalau ada orang aneh yang lagi mengetuk-ngetuk pintu rumahnya. Ia menyuruh istrinya untuk menelpon polisi, tetapi dia sudah pernah melakukannya tetapi tidak bisa karena kabel teleponnya telah diputus oleh seseorang. Setelah mendengar penjelasan dari istrinya, ia pun menelpon temannya untuk menjaga Lorena karena dirinya dalam bahaya. Dan beberapa menit kemudian, istrinya kembali menelpon. Ia mengatakan bahwa ia melihat berita ada seseorang yang menggila menyerang manusia sesamanya itu sendiri. Awal-awalnya, Claudio tidak percaya yang dibilang oleh istrinya, tetapi dia melihat di HP-nya sendiri. Peperangan tersebut emang benar-benar terjadi. Ia pun bingung harus bagaimana. Tiba-tiba, ia melihat banyak orang yang sedang melari ketakutan. Ia pun melihat Tina yang lagi
minta tolong untuk dibukain liftnya, tapi dia tidak bisa. Tina pun ditarik oleh seseorang yang tidak diketahui. Ia pun semakin bingung apa yang terjadi di luar. Dan tiba-tiba, biar! Sekelompok zombie ingin menyerang Claudio. Tetapi zombie itu tidak bisa memakan Claudio, karena itu ia pun pergi. Claudio pun bingung apa yang harus dia lakukan. Jika dia keluar dari pintu lift, dia akan dimakan oleh zombie tersebut dan menjadi zombie. Tetapi jika dia tidak keluar, dia akan mati kelaparan karena tidak mempunyai makanan sama sekali. Kemudian dia ingin mengangkat telepon dari Sarah, tapi tiba-tiba mantan pacarnya menarik dia karena dia sudah berubah menjadi zombie. Dan ia pun berhasil melepaskannya. Karena mantannya sudah berubah menjadi zombie, dia pun tidak tertarik lagi. Ia pun memukul zombie itu menggunakan tiang besi yang ada di sana, sampai berubah bentuk mukanya menjadi tidak karuan. Kemudian ia mengambil kertas dokumen tersebut. Ia pun merobek kertas tersebut dan menempelkannya ke darah zombie tersebut agar dia tidak jatuh. Tiba-tiba ia melihat Sylvia yang lari dari kejaran zombie. Dia pun memanggil Sylvia untuk menyelamatkan dirinya. Ia pun berusaha untuk menolongnya. Ia pun dengan sekuat tenaga membukanya, tetapi tiba-tiba zombie menerkam Sylvia dari belakang. Peristiwa yang terjadi pada Sylvia terjadi juga pada temannya, yaitu Susanna. Ia pun tidak peduli lagi pada orang lain, termasuk dirinya sendiri. Di samping itu, penderitaan Claudio menambah ketika istrinya menelpon jika di rumahnya telah dimasuki oleh zombie, dan tiba-tiba telepon pun terputus. Ia pun terkejut. Di luar sana banyak zombie yang ingin masuk, tetapi tiba-tiba ada kakek tua yang menolongnya dengan menggunakan pistol membunuh zombie. Kemudian kakek tua tersebut membantu menyelamatkannya, tapi tidak bisa. Kemudian Pak tua tersebut mengusulkan kalau gimana kita mengalirkan tenaga dari atas untuk mengaktifkan generator. Setelah itu Pak tua memberikan pistol dan walkie-talkie untuk mengabari mereka. Secara perlahan Claudio memberitahukan letak karburator untuk menyalakannya karena kakek tua tersebut tidak tahu di mana tempatnya. Setelah beberapa menit, kakek tua pun bilang dia tidak bisa ke lantai 9 karena terdapat banyak alat-alat berat yang ada di atas. Dia meminta Claudio memberikan jalan alternatif untuk menyeberanginya. Ia pun berpikir sejenak dan dia ingat jika di ruangan nomor 9, lantai 9, memiliki ruang rahasia tempat temannya. Ia pun memberitahukan kepada kakek tua itu. Kakek tua pun pergi dengan cara yang diberitahukan oleh Claudio. Tanpa sengaja dia menembak jendela yang membuat zombie-zombie datang ke dirinya. Pada akhirnya kakek tersebut berhasil menghidupkan generator tersebut. Tetapi liftnya tidak bisa digunakan karena di atasnya terdapat masalah atau hal yang mengganjal sehingga tidak bisa digunakan oleh Claudio untuk keluar dari lift. Di saat Claudio ingin memperbaiki lift, tiba-tiba datang zombie yang ingin menyerangnya dan ia menembak zombie tersebut. Tanpa disadari Claudio, dari penembakan tersebut membuat para zombie datang dan Claudio pun menembak satu demi satu. Zombie yang merupakan temannya pun ditembak. Dengan dia pun berpikir kalau dia menjadi orang jahat yang telah membunuh teman-temannya dan mantan pacarnya yang tanpa disadari. Saat Claudio sedang melihat foto istrinya, tiba-tiba ada polisi yang lagi sedang membunuh zombie.
Dia pun meminta tolong kepada polisi tersebut, tetapi polisi tersebut tidak mendengar omongannya atau suaranya Claudio. Dia pun tercengang atau merenung. Ia berpikir kalau kakek tersebut sudah dimakan oleh zombie. Dia pun mempunyai inisiatif untuk membunuh diri. Dan dia sudah mau siap-siap, tapi tiba-tiba suara kakeknya terdengar. Dia meminta tolong untuk membukakan pintu yang ada di atasnya. Kaidio pun mulai mengambil tongkat yang ada di lift. Ia pun berusaha untuk membuka pintu di atas. Dengan sepenuh tenaga, ia pun berhasil membukanya. Kakeknya pun senang dan turun. Kakeknya pun mulai membunuh zombie dengan pistolnya satu persatu. Ia pun berhasil membunuh ribuan zombie. Kakeknya tersebut mulai bercerita. Tadi dia berusaha untuk lari dan membunuh zombie tersebut. Dia berharap dia bisa selamat. Ia pun menemukan lubang rahasia di atas. Dia berusaha untuk memasuki lubang tersebut. Walaupun kakinya telah tergigit oleh zombie, dia pun tetap bersemangat. Claudio bertanya kepada kakeknya, apa yang terjadi? Kenapa manusia semua berubah menjadi zombie? Dimulai dari ahli kesehatan yang mengetahui virus jahat yang berasal dari binatang. Virus itu mulai menyebar ke kota dan membuat isi kota menjadi hancur. Dengan hitungan detik, semua kota menjadi lautan zombie. Di sisi lain, manusia yang selamat dipindahkan ke tempat yang aman untuk menjaga dari serangan zombie. Disinilah tempat para pejuang menyelamatkan manusia dari ribuan zombie. Kakek tersebut bertanya kepada Claudio, apakah kau punya istri? Claudio pun menjawab, iya, aku mempunyai istri yang cantik. Tapi sekarang aku tidak bisa menghubunginya. Aku sangat cemas memikirkannya. Aku sangat terpukul. Jika aku bisa memulai waktu, aku akan memutar waktunya kembali. Kakeknya itu pun memberikan tugas. Jika beliau menjadi zombie, Claudio disuruh untuk menembaknya karena kakek tersebut tidak mau menjadi anggota zombie seperti yang ada di luar sana. Kakeknya menyuruh, tetapi Claudio sangat takut. Ia pun menampar Claudio. Digigit zombie sangat sakit, omongan si kakek. Si kakek pun berubah menjadi zombie. Claudio sangat panik. Ia pun sampai menembak kakinya sendiri. Tapi lama-kelamaan dia pun membunuh si kakek karena telah berubah menjadi zombie. Dan membuat para zombie datang dengan suara pistol tersebut. Dengan perasaan amburadul, dia pun menembak semua zombie tersebut menggunakan pistol yang besar. Tanpa sengaja, ia pun tergelincir mengenai peluru sendiri dan pingsan. Saat dia terbangun, di luar tidak ada zombie. Ia pun melihat HP-nya dan terdapat nomor yang tidak dikenal. Ia pun mengangkat tersebut. Ternyata nomor yang tidak dikenal itu yaitu istrinya sendiri. Istrinya selamat karena diselamatkan oleh tentara. Setelah mengetahui kalau istrinya masih hidup, dia bersemangat dan berusaha untuk keluar dari sini. Sehingga dia berusaha untuk menghancurkan yang tersangkut di atas. Dia pun berusaha dengan sekuat tenaga. Ia pun bersiap-siap untuk keluar dengan sekuat tenaga. Tapi sebelum itu dia menemukan jam yang ada di bawah. Jam itu adalah jam bermerek yang sangat mahal. Dia pun memakainya dan ingin membawanya pergi. Claudio ingin pergi. Dia melihat ada zombie yang lagi merangkak. Dia pun kesal karena melihat zombie yang telah memakan teman-temannya. Ia pun memukul zombie tersebut menggunakan kakinya dengan penuh amarah. Ia pun keliling kota tetapi tidak menemukan manusia. Dia heran karena satu kota telah menjadi zombie.
Dia pun tetap berjalan dan ia pun menemukan satu zombie yang ingin memakannya. Dia pun ingin melawannya menggunakan susu, tapi tiba-tiba ada yang memantaunya dari atas, yaitu tentara yang ingin menyelamatkan Claudio. Ia pun meminta bantuannya. Claudio meminta bantuan tentara dan tentara itu pun menyelamatkan Claudio dan membawanya ke tempat istrinya yang berada. Oke guys, cuma itu aja alur ceritanya. Semoga kalian terhibur. Terima kasih. Bye bye, sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye bye.